Halo semuanya, selamat datang di paparan singkat kita kali ini. Pernah nggak sih ngebayangin kalau ternyata keterlibatan orang tua yang aktif itu terbukti bisa ningkatin performa akademis anak secara drastis? Nah, hari ini kita bakal membongkar satu elemen krusial banget yang ada di balik layar pendidikan anak-anak kita. Seringkali kan kita cuma ngelihat sekolah itu ya sebagai gedung tempat anak belajar dari pagi sampai siang. Padahal nih, ada sebuah mesin penggerak tersembunyi yang memastikan semuanya berjalan maksimal. Di sini, kita bakal membedah tuntas soal konsep komite sekolah. Sekarang, coba deh tanyain ke diri sendiri. Kira-kira siapa sih penghubung sejati antara rumah dan sekolah? Kalau Anda adalah orang tua, wali, atau masyarakat yang peduli, nah, jawabannya itu sebetulnya ada di tangan Anda. Komite ini bukan cuma sekadar istilah birokrasi yang kaku. Ini tuh bener-bener wadah buat pemberdayaan. Ini soal gimana suara dan keterlibatan Anda bisa langsung ngebentuk lingkungan tempat anak kita bertumbuh. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, mengenal komite sekolah. Mari kita selami apa sih sebenarnya organisasi ini? Ibaratnya nih, anggap aja komite sekolah ini semacam dewan penasihat khusus buat sekolah. Tujuannya tuh super jelas, ningkatin mutu, ningkatin pelayanan pendidikan, dan pastinya jadi jembatan penghubung yang erat banget antara pihak sekolah dan masyarakat luas. Jadi, mereka ini sama sekali bukan penonton pasif yang cuma datang setahun sekali buat dengerin laporan guru. Mereka itu penggerak aktif yang bener-bener turun tangan buat ngangkat kualitas seluruh ekosistem di sekolah. Lanjut ke bagian 2, 4 fungsi utama komite. Ini tuh ibarat 4 pilar utama yang nyanggah kemitraan sekolah dan masyarakat. Nah, yang menarik di sini adalah keempat peran berbeda ini kalau digabung bakal ngebentuk satu fondasi komite yang utuh banget, 100%. Pertama, sebagai pemberi pertimbangan. Mereka ini ngebawa sudut pandang yang lebih segar dan objektif dari luar kelas. Terus kedua, sebagai pendukung yang nyokong kebutuhan fisik maupun moral sekolah. Ketiga, sebagai pengontrol. Ini penting banget buat mastiin sekolah tetap jalan di jalur yang benar dan pastinya transparan. Dan yang terakhir, sebagai mediator. Mereka ini yang jadi penengah kalau misalnya ada komunikasi yang agak tersendat antara sekolah sama orang tua. Keempat pilar ini benar-benar butuh porsi yang seimbang biar sistemnya bisa jalan sempurna. Masuk ke bagian ketiga, program kerja nyata. Sekarang kita coba lihat langsung ya, gimana sih aksi nyata komite ini di lapangan? Di balik layar, komite ini ngerjain tugas-tugas administratif yang lumayan berat, tapi ya emang krusial banget. Mereka ikut mikirin rumusan arah kebijakan, mastiin fasilitas buat anak-anak kita itu layak dipakai. Dan ini nih yang paling penting, mereka ikut ngawasin aliran dana biar tetap transparan dan benar-benar tepat sasaran. Dengan ngerangkul orang tua secara aktif dan ngasih masukan-masukan strategis, mereka mastiin banget kalau mesin operasional sekolah itu muter dengan bersih dan efektif. Tapi tunggu dulu, kalau dipikir-pikir, komite ini bukan cuma urusan angka-angka kaku, persetujuan anggaran, atau numpuk-numpuk dokumen administratif doang loh. Ada sisi yang jauh lebih hangat dan personal di sini. Sisi yang benar-benar langsung nyentuh keseharian anak-anak kita di sekolah. Nah, di bagian inilah dampaknya kerasa benar-benar nyata banget. Komite turun tangan langsung buat mastiin anak-anak kita nggak cuma aman di lingkungan sekolah, tapi mereka juga punya ruang buat bersinar lewat kegiatan ekstrakurikuler. Mereka duduk bareng para guru buat mantau kedisiplinan dan ngebangun karakter anak. Nggak cuma itu, mereka juga ikut ngidupin berbagai macam kegiatan sosial, budaya, sampai keagamaan. Intinya, ini tuh semua tentang gimana mencetak anak yang bukan cuma sekedar cerdas di kelas, tapi juga punya empati yang tinggi dan mental yang tangguh. Kita sampai di bagian keempat, sinergi sekolah dan komite. Karena jujur aja, tanpa adanya sinergi, semua program hebat yang kita bahas barusan cuma bakal jadi wacana di atas kertas. Hubungan ini tuh bener-bener ibarat jalan dua arah yang terus hidup. Kepala sekolah dan komite harus selalu gerak dalam satu ritme kolaborasi yang klop banget. Mulai dari bareng-bareng merencanakan ide-ide cemerlang di awal tahun, lalu bahu-membahu melaksanakan semuanya di lapangan, sampai akhirnya balik duduk bareng buat mengevaluasi. Ngecek nih, apa aja yang udah sukses besar dan mana aja yang mungkin perlu dipertajam lagi buat kedepannya. Dan ini ngegambarin banget betapa pembagian tugas di antara mereka tuh sangat logis dan saling ngisi. Pihak sekolah mereka tugasnya di garis depan, mengelola langsung semua urusan teknis pendidikan di kelas, dan pastinya wajib ngasih informasi setransparan mungkin. Di sisi lain, komitenya hadir sebagai kekuatan utama di garis belakang. Mereka ngebawa sumber daya, ide-ide fresh, tenaga, pikiran, sampai jaringan yang mereka punya. Dua peran yang beda ini kalau digabungin, wah, bakal jadi satu dorongan yang luar biasa banget buat suksesnya pendidikan anak kita.
Pada akhirnya nih, secanggih apapun sistem pendidikannya, itu nggak bakal jalan maksimal tanpa kehadiran aktor utamanya. Siapa? Ya Anda. Pendidikan yang sukses tuh butuh ekosistem yang isinya orang-orang peduli dan mau ikutan turun tangan. Jadi coba deh tanyakan sekali lagi pada diri sendiri. Sudahkah Anda mengambil peran dalam memajukan sekolah anak Anda? Percaya deh, gagasan, suara, sekecil apapun aksi dari Anda itu bisa jadi game changer buat masa depan mereka. Terima kasih udah ngikutin paparan kita kali ini. Yuk mulai ambil bagian dan sampai jumpa lagi.